persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 24 Maret 2025, hari biasa Pekan Prapaskah ketiga, disusun dan dibawakan oleh Frater Stephen Mau SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan dari Injil Lukas. Katanya lagi, sesungguhnya aku berkata kepadamu, tidak ada seorang nabi yang diterima di kampung halamannya. Aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika kelaparan yang dahsyat menimpa seluruh negeri. Namun Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda dari Sarfat di tanah Sidon. Pada zaman Nabi Elisa, banyak penderita sakit kulit menular di Israel, dan tidak seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain Naaman orang Syria itu. Mendengar hal itu, semua orang di rumah ibadat itu sangat marah. Mereka bangkit lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia lewat di tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Bacaan Injil pada hari ini mengisahkan momen penting dalam sejarah keselamatan, yaitu kabar sukacita yang disampaikan malaikat Gabriel kepada Maria. Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan, Tuhan menyertai engkau. Maria adalah seorang gadis muda yang sederhana dari Nazaret. Ia dipilih oleh Allah untuk menjadi ibu dari segala bangsa. Sebagai manusia yang sederhana, manusia yang berdosa, tentunya Maria sangat terkejut. Bahkan ia sangat heran. Bagaimana mungkin ia yang bukan siapa-siapa di mata dunia, di mata hadapan Tuhan, namun ia dianugerah sebesar ini. Namun di dalam ketakutannya, para malaikat selalu dan senantiasa meyakinkan Maria, sebab Maria akan beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Para malaikat meyakinkan Maria dengan mengatakan, Elisabet sanakmu itu juga, ia sedang mengandung seorang anak laki-laki. Maria tidak memahami sepenuhnya rencana Allah, tetapi ia percaya dan mau bersedia mengikuti kehendak dari Allah. Hal ini jika kita lihat dan refleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga terkadang
diperhadapkan pada situasi yang membingungkan atau situasi yang menakutkan. Namun, apakah kita mampu seperti Maria yang memiliki keberanian cukup untuk berkata, "Ya, saya siap"? Maria, meskipun pada situasi yang cukup sulit, namun dengan keterbukaannya, sikap yang ia berikan terhadap tawaran dari Allah merupakan suatu penyerahan diri secara penuh, utuh, dan totalitas. Hal ini mengingatkan kepada kita bahwa Allah dapat bekerja melalui siapa saja, termasuk kita, dalam segala kesederhanaan dan keterbatasan kita. Sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, Maria mengajarkan kita bahwa keselamatan terjadi bukan hanya karena karya Allah, tetapi juga karena kesediaan kita sebagai manusia untuk bekerja dengan Allah. Apakah kita siap menjadi alat dalam karya penyelamatan yang ditawarkan oleh Allah? Kesediaan Maria harus menjadi kesediaan kita juga. Maria hadir menjadi sosok yang luar biasa bagi karya pewartaan. Jika kita mengingat kembali teks bacaan tadi, kita tidak menemukan sikap atau kepribadian Maria yang menunjukkan ia tidak mau atau tidak siap. Kita juga tidak akan menemukan sikap protes Maria terhadap tawaran dari Allah yang melalui para malaikat. Tetapi dengan kepolosan dan ketulusannya, ia mengatakan, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Hal ini menunjukkan kesediaan Maria terhadap penyelenggaraan kasih Allah. Sama saudara dan saudari yang terkasih, mari kesediaan Maria kita patut teladani dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai umat beriman. Semoga Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.